Pemirsa Republik Geser di mana saja berada, jangan lupa subscribe, bagikan jika pemirsa cocok dengan tayangan ini. Saya yakin juga nggak semua tayangan yang ada di Republik Geser cocok dengan pemirsa. Ada mungkin episode tertentu cocok, ada di episode lain tidak cocok gitu. Ini banyak pilihan. Sekarang ini saya akan bahas mengenai pertanian. Sebelum lanjut, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Republik Geser, sekarang saya akan buat judul kencing kambing, kencing sapi, tingkatkan hasil panen. Ini di bidang pertanian ini. Jadi mungkin sudah banyak pemirsa, khususnya petani, yang sudah tahu mengenai khasiat kencing kambing, mengenai khasiat kencing sapi. Nah, ada salahnya sekarang Pak Mio sebarkan ke seluruh pemirsa Republik Geser. Sementara ini kencing kambing, gimana caranya mengumpulkan kencing kambing, itu inovasi-inovasi pembuat kandang sudah ada di tempat saya, banyak sudah. Saya nggak perlihatkan karena nanti pemirsa peternak kambing, peternak sapi sudah tahu bentuk kandang gimana caranya biar dapat menampung kencing kambing, kencing sapi ini. Jadi cara umum yang dipakai untuk tanaman yang Pak Mio sudah coba di tanaman cabai, di tanaman tomat, di tanaman jagung, di tanaman padi. Jadi Pak Mio nyoba di tanaman jagung dengan percobaan nyata. Nanti pemirsa sendirilah yang jangan Pak Mio mengatakan nanti bohong ini Pak Mio, jangan seperti itu. Kalau pemirsa nanti buktikan, ya pemirsa akan merasakan sendiri. Jadi untuk jagung disemprotkan pada umur 15 hari dan 25 hari. Boleh dicampur dengan obat lain, pestisida lain, tidak apa-apa. Nggak dicampur juga nggak apa-apa. Hama apa yang bisa diusir oleh yang namanya kencing kambing. Ini Pak Mio perbandingkan kencing kambing aja. Kencing kambing untuk 1 hektar sekali semprot itu pakai sistem 10 tangki, agak ngebut nyemprotnya. Dibuat 2 liter per tangki. Jadi hanya butuh 20 liter. Di tempat Pak Mio 1 liter itu 2.500 perak alias 50.000 1 galon 20 liter. Nah, literan obat itu biasanya Pak Mio pakai untuk beli. Di jagung semprotkan pada umur 15 dan umur 25. 2 kali saja semprot. Pak Mio dalam pembuktiannya begini. Pak Mio ini nanam jagung 2 hektar. Dengan pemupukan sama, pengobatan yang lain sama. Cuman yang 1 hektar dicoba dengan kencing kambing. Berarti hanya nambah biaya 100.000 perak. Ini yang saya tar ini. Sama-sama menggunakan obat yang sama, yang lain sama. Cuman yang 1 hektar disemprot dengan kencing kambing, yang lain tidak. Jadi untuk membuktikannya seperti itu, biar adil. Atau pemirsa nanam 1 hektar jagung, belikan 1 galon, pas untuk nyemprot 2 kali itu.
Jadi lebihnya yang setengah hektar ini cuma disemprot dengan kencing kambing 2 kali itu tadi. Jadi nambah biaya cuma 50.000. Bedanya apa yang bisa dilihat pemirsa? Untuk beda awal, tinggi jagung udah beda. Lebar daun jagung jauh udah beda. Terus besar buah jagung jauh lebih besar. Nah, setelah panen ini dibuktikan jagung yang disemprot dengan kencing kambing umurnya lebih panjang 1 minggu, bisa 10 hari lebih panjang yang disemprot. Karena daun jagung itu kelihatan lebih hijau. Yang lain kalau yang nggak disemprot sudah mati, yang disemprot dengan kencing kambing ini masih hijau. Nah, di sana membuktikan dia lebih bagus. Itu. Terus setelah dipanen, perbedaan hasilnya 2 ton 4 kintal pemirsa. Itu nggak maksimal, belum maksimal benar itu pemakaian. 2 ton 4 kintal bedanya. Yang disemprot dapat 97, yang nggak disemprot dapat 73, 7 ton 3 kintal. Yang disemprot 9 ton 7 kintal. Nah, itu bedanya. Jadi cuman sekali Pak Mio pingin membedakan itu, hanya sekali itu pingin nimbang, yang lain nggak pernah lagi dilakukan. Tapi selalu yang disemprot lebih bagus. Itu pun dalam keadaan jagung kekurangan air pemirsa. Bagaimana kalau tidak? Kalau cukup. Nah itu di jagung. Di padi dicoba, ini Pak Mio nggak ngukur karena manennya bareng, berapapun dapatnya. Tapi padi yang disemprot dengan kencing kambing nggak kena penyakit apapun. Nggak kena penyakit apapun. Wereng, punya kawan yang nggak disemprot, kena wereng. Bahkan ada yang habis itu, nanam 2 kali mereka. Yang disemprot kencing kambing lancar, panen. Nah itu pembedaan awalnya di padi. Nah sekarang ini ada paling lucu di kampung saya. Wereng itu menyerang pada saat padi sudah buah mau kuning, mulai kuning itu udah mulai diserang itu. Makanya padi begitu akan dipanen itu pada roboh, itu diserang wereng itu. Obatnya bukan main mahalnya itu. Saya nggak sebut obatnya. Makanya orang padi mau panen nyemprot habis-habisan. Cuman kalau yang disemprot dengan kencing kambing, kalau di padi kencing kambing, kalau di padi atau di jagung, kalau kencing kambing dengan kencing sapi berbeda. Kencing kambing makanya 2 liter per tangki, kalau kencing sapi makanya 3 liter, bila perlu 4 liter, 2 kali lipat ini kalau kencing pakai kencing sapi. Kesuburannya beda itu nanti kalau sudah pakai itu. Untuk pembuktian awal saya pernah nggak pakai obat yang lain, hanya pakai kencing sapi aja, kencing kambing aja. 3 kali semprot di padi. Hasilnya top pemirsa. Saya nggak ungkap, nanti pemirsa yang buktikan sendiri, dicoba atau nggak ada salah. Kalau pemirsa untuk di padi yang paling bagus umur 15, umur 25, umur 35. Kalau mau ngasih sekali lagi umur 45. Nggak ada salah pemirsa. Kesuburan batang padi, daun padi, buah padi jauh lebih subur. Dan penyakit mungkin penyakit pada takut pemirsa dengan kencing kambing, dengan kencing sapi ini. Takut kali diseruduk ya, atau wah ada kencing kambing nih kurang ajar, aku nggak mau lah ke sana, atau penyakitnya pergi. Yang jelas pemirsa boleh buktikan, pemirsa ya sekarang pingin ngetes di jagung. 1 baris saja di tengah-tengah pemirsa semprot dengan kencing kambing red, di tengah aja 1 baris itu jagung. Nanti tingginya beda 2 jengkal pemirsa dengan jagung di sebelahnya. Terus begitu pemirsa nyemprot,
Pemirsa, Republik geser begitu nyemprot, tunggu kira-kira 1 jam, paling lama 2 jam. Yang namanya wereng atau penyakit apapun pada naik ke atas daun, ke pucuk daun, pada keluar semua. Pada keluar, banyak ternyata penyakit-penyakit penggerek batang, penggerek buah, mungkin apa namanya yang dia saya tidak ngerti itu. Hama bukan penyakit, hama. Pada keluar pemirsa. Nah itu. Jadi kencing kambing dan sapi bisa tingkatkan hasil panen pemirsa. Boleh dicoba, toh murah dan tidak ada efek samping. Ini benar-benar real, siapa tahu kita kembali kepada alam. Jadi jangan andalkan pestisida, apalagi yang namanya insektisida secara ganas. Nah, coba kembali kepada apa yang pemirsa punya di kampung, yaitu kencing kambing, kencing sapi sangat melimpah itu. Mulai sekarang dimanfaatkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka.